Kebanyakan orang masih nganggap self-care itu sesuatu yang lo lakuin ketika lo ada waktu luang aja. Kayak misalnya ya kalau misalnya lo ada waktu luang yang cukup gede gitu ya, lo self-care lah baru. Kalau misalnya nggak ada ya udah. Nah tapi sebenarnya self-care itu apa sih? Kita harus ngomongin dulu soal definitionnya. Self-care adalah hal-hal yang lo lakuin untuk meningkatkan dan nge-recharge energi lo, supaya lo bisa berfungsi dengan baik secara fisik dan mental. Coba lo anggap diri lo sebagai handphone. Nah, self-care itu ibaratnya proses lo nge-charge supaya HP lo bisa berfungsi secara optimal. Dan si self-care ini berhubungan dengan gimana lo memperhatikan hal-hal yang lo konsumsi setiap hari, baik fisik maupun non-fisik. Dan gimana caranya lo ngerespon kebutuhan lo dengan tepat. Misalnya kayak lo makan apa, tidur cukup atau enggak, udah ngelakuin hal-hal yang lo suka atau belum, lo bergaulnya dengan orang-orang yang lo seneng apa enggak gitu. Self-care itu bagian dari self-love. Karena lo akan bisa mencintai diri sendiri kalau misalnya lo mau merawatnya dengan baik. Nah, si self-care ini sebenarnya ada 5 aspek. Yang pertama adalah aspek fisik. Udah banyak banget nih bukti dan penelitian yang nunjukin bahwa perlakuan lo terhadap tubuh lo itu akan ngaruh ke proses berpikir dan kesehatan psikologis lo. Makanya, ketika lo merawat tubuh lo dengan baik, lo akan bisa berpikir dan bertindak lebih baik juga. Merawat diri secara fisik ini artinya adalah sejauh mana lo mempedulikan kebutuhan tubuh lo. Ya kayak tadi, tidur cukup nggak lo? Olahraga cukup nggak lo? Makan sehat nggak lo? Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek sosial. Hubungan yang dekat dan positif itu dibutuhin banget sama setiap orang supaya dia bisa berkembang lebih baik dan ningkatin energinya. Kadang gitu ya, kalau misalnya kita lagi sibuk gitu, jadi susah untuk mempertahankan hubungan baik dengan orang-orang yang kita senang. Lo suka kadang-kadang gak ada waktu, lupa hubungin, dan lain-lain. Nah, ini nih yang sebenarnya cukup bahaya. Oke, itu aspek yang kedua. Yang ketiga, aspek mental. Aspek mentalnya ada 2 cabangnya. Yang pertama adalah gimana caranya lo berpikir, dan yang kedua adalah apa aja yang masuk ke dalam pikiran lo. Keduanya itu mempengaruhi banget keadaan psikologis lo. Kalau lo sering berpikir buruk tentang diri sendiri, lo akan jadi cepet capek, dan lo jadi susah buat berkembang. Karena akhirnya lo terhambat sama pikiran lo sendiri. Sama juga kalau misalnya lo nggak pernah melakukan hal-hal yang meningkatkan kemampuan berpikir lo. Such as mungkin mencari tahu tentang apa yang lo suka, mendalami suatu hal yang menarik buat lo, atau sesimpel main sudoku, atau mungkin main crosswords kayak gitu. Lo juga akan lebih cepat ngerasain burnout. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah aspek spiritual. Aspek spiritual di sini bisa melibatkan agama, bisa juga enggak. Pokoknya apapun yang membuat lo merasa hidup lo lebih bermakna dan bertujuan, itu adalah aspek spiritual. Jadi ya bisa aja buat lo mungkin itu adalah berdoa. Tapi mungkin buat orang lain itu mungkin meditation secara rutin. Atau bisa jadi dua-duanya, nggak ada yang salahnya juga. Dengan memiliki makna hidup, lo bisa jadi lebih kuat gitu ketika dihadapkan sama tantangan-tantangan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah aspek emosional. Penting buat lo buat punya cara yang tepat dalam mengatasi emosi yang bikin lo gak nyaman. Misalnya emosi marah, sedih, gugup, atau emosi yang gak enak lah pokoknya. Merawat diri secara emosional itu berarti lo tahu kegiatan apa yang lo harus lakukan untuk menyadari dan mengekspresikan emosi-emosi tersebut. Nah, 5 aspek self-care ini penting banget untuk membangun resiliensi dalam diri lo. Kemampuan untuk bertahan dan bangkit di keadaan-keadaan stressful yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali lo. Karena pada dasarnya emang banyak banget hal eksternal yang lo nggak bisa kendaliin. Jadi yang lo harus kendaliin adalah resiliensi lo. Ketahanan diri lo terhadap hal-hal stressful tersebut. Jadi dengan lo bisa merawat diri dengan lebih baik, lo jadi punya lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk menghadapi hal-hal itu. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita infuse 5 aspek self-care tadi itu ke dalam kehidupan pribadinya kita, pertanyaannya. Nah, yang pertama penerapannya adalah buat perencanaan. Sadarilah bahwa self-care yang lo lakukan itu sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lo. Tiap orang itu self-care-nya pasti beda dan nggak bisa disamaratain. Coba analisis dulu jadinya, aspek mana aja yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari lo. Karena seiring situasinya berubah, kemungkinan besar kebutuhan lo juga akan berubah. Nah, biasanya setelah ini lo akan sadar bahwa ada beberapa aspek yang lo harus perhatikan lebih dalam. Buat gue contohnya, aspek itu adalah kesehatan. Dan setelah itu,
lo coba bisa memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memulai self-care di aspek tersebut dengan lebih baik. The thing about self-care, mungkin ini akan berbeda untuk setiap orang, tapi ada garis besarnya gitu dari setiap aspek self-care. Buat aspek fisik misalnya, lo bisa bertanya ke diri lo sendiri, apakah tidur gue cukup? Apakah makanan yang gue makan sehari-hari itu sehat atau enggak? Apakah gue berolahraga cukup? Ya, kalau belum, lo bisa coba untuk melakukan hal-hal ini secara perlahan. Gimana caranya? Ya, lo bisa kurangin makanan yang terlalu banyak gula, kurangin kafein, kurangin gorengan kalau konteksnya orang Indonesia biasanya, dan junk food. Dan start olahraga misalnya, karena olahraga itu akan meningkatkan produktivitas lo. Untuk aspek sosial, lo bisa tanya ke diri lo sendiri, apa yang selama ini pernah gue lakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan positif sama orang-orang yang gue seneng? Kalau lo merasa masih terlalu pasif kayak gitu ya dalam hubungan sosial, coba untuk lebih aktif, coba untuk lebih agresif dalam tanda kutip. Tanya kabar kayak chat gitu, cerita lah dari out of nowhere kayak gitu kan, tiba-tiba kontak, tiba-tiba telepon, nggak apa-apa. Mungkin akan terasa aneh gitu pada awalnya, but it's important. Kalau misalnya lo nggak mulai, dia nggak mulai, ya gimana hubungan lo? Padahal lo tadi bilang lo seneng sama dia. Kalau gitu harus dipertahankan kan? Nah, itu untuk aspek sosial. Untuk aspek mental, lo bisa coba tanya, apakah gue udah menghabiskan waktu yang cukup untuk ngelakuin aktivitas yang mengasah mental dan otak gue? Coba pikirin aktivitas apa aja yang lo suka lakuin, yang terasa mengasah pikiran lo. Mungkin lo suka baca gitu, lo suka main musik, lo suka ngerjain sudoku misalnya. Kalau misalnya kayak gitu udah cukup ya oke. Tapi kalau misalnya masih kurang, mungkin lo harus tambahin di jadwal mingguan lo. Nah, di aspek mental, ini juga berhubungan sama gimana lo berbicara dengan diri lo sendiri. Lo bakal lebih cepat capek, stres, dan malah nggak termotivasi kalau misalnya lo mengkritik diri lo sendiri mulu. Makanya, lo sebaiknya menerapkan self-compassion, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan baik ketika gagal, atau ketika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Gimana caranya? Perlakukan diri lo seperti orang yang lo sayang, sesimpel itu. Kalau misalnya orang yang lo sayang gagal, lo bisa bilang apa? Lo menghibur dan menyemangati mereka, biasanya kan gitu. Lo bilang bahwa ya kegagalan itu juga kesempatan kok supaya lo bisa jadi lebih baik. Atau misalnya lo bilang, ya ada faktor-faktor yang kita nggak bisa kendaliin sih dari kegagalan lo ini. So ya udah mau gimana lagi kan? Lo akan bilang kayak gitu instead of lo gimana sih kayak gini kayak gitu. Nah itu tuh. Coba katakan hal-hal yang sama gitu ya. Coba katakan hal-hal yang serupa. Kalau misalnya lo memaafkan teman lo, tapi katakanlah ke diri lo sendiri. Oke, itu adalah aspek mental. Sekarang aspek spiritual. Lo bisa tanya gini, apa gue udah menerapkan kebiasaan spiritual yang memuaskan buat diri gue sendiri? Kalau belum ya silahkan dilakukan. Lo bisa coba meditasi misalnya. Lo duduk aja di tempat yang nyaman, coba fokusin pikiran lo sama apa yang lagi lo pikirin dan lagi lo rasain, apa yang lagi lo alamin tanpa ngejudge atau berusaha mengubah. 1% pernah tuh beberapa kali membahas tentang meditasi. Lo bisa cek aja di channel YouTube kita, itu harusnya udah ada kalau misalnya lo search 1% meditasi. Meditasi ini berguna banget supaya lo sadar gitu sama apa yang lagi lo pikirkan, sehingga nanti itu bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih mindful, lebih tepat. Dan terakhir, untuk aspek emosional, lo bisa tanya, apakah gue udah punya cara-cara tertentu untuk memproses emosi negatif? Nah makanya kalau misalnya belum, lo harus tahu gitu gimana lo harus berperilaku ketika lo marah, ketika lo sebel gitu sama orang, ketika lo pengen nangis kayak gitu, apa yang harus lo lakukan? Lo harus bisa memproses dan mengekspresikan emosi-emosi tersebut dengan cara yang baik, cara yang terhormat, cara yang tidak destruktif ke diri lo dan juga ke orang-orang lain. Kalau misalnya di 1% kita selalu percaya sama penerimaan emosi. Instead lo menolak, memendam emosi yang lo rasain, ya udah terima aja semua emosi lo dan lakuin hal yang bisa mengembalikan emosi positif lo. Ya, ini bisa jadi beda untuk setiap orang. Seperti yang tadi gue bahas, cara lo untuk memproses kemarahan lo bisa jadi beda dengan cara gue memproses kemarahannya gue. Tapi mungkin ketika lo tahu banyak cara, lo jadi punya banyak hal yang bisa lo eksplorasi ketika lo lagi merasakan hal-hal negatif tersebut. Enggaknya lo nggak have no clue what to do. Lo bisa mencoba beberapa hal.
Nah, cuman mungkin di sini ada yang masih bingung juga gitu. Kalau misalnya dari gue sendiri, apa ya aspek yang kira-kira perlu gue fokusin? Aspek apa di dalam diri gue yang perlu gue lebih dalam untuk lihat, lebih dalam untuk rawat? Nah, untuk itu, gue dan tim 1% udah bikin juga sebuah tes online, judulnya tes online self-care, di websitenya 1%, di 1%.net. Di tes ini nanti lo akan dapat insight tentang aspek mana secara spesifik yang sebaiknya lo perhatikan dan gimana caranya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari lo. Jadi lo nggak bingung lagi gitu, fokus self care yang lo harus lakukan itu di aspek mana, dan lo bisa memulai dengan lebih yakin. Dan ingat juga untuk melakukan self care ini secara konsisten. Konsisten yang gue suka untuk self care mungkin ya itu bukan dilakukan daily, tapi gue lakukan weekly supaya gue bisa lebih fokus. Gue bener-bener bisa punya waktu mungkin 3-4 jam untuk bener-bener ya udah ngurusin diri gue sendiri dan hidup gue sendiri. Untuk sekarang itu gue lakukan setiap hari Sabtu. Makanya kalau misalnya karyawan-karyawan 1% kontak gue di hari Sabtu, gue pasti ignore. Bodoh amat. Tapi itu penting buat diri gue sendiri. Itulah yang mencegah diri gue burnout. Itulah yang mencegah gue marah-marah di tengah-tengah hari. Itulah yang mencegah gue untuk tiba-tiba harus ikut mentoring 1% karena ngerasa stres berlebihan. Dan pertanyaannya adalah, lo mau start kapan? Kalau misalnya nggak dari sekarang. Ya udah, itu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Dan please share juga video ini ke orang-orang yang lo tahu membutuhkan. Gue Vicky, thank you so much. See you in the next video.